Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i halad dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Perkenalkan kembali, nama saya Masitoh, NIM 190101020452. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi pendidikan bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video revisi dari hasil observasi wawancara pembelajaran bahasa Arab Maharoh Qiraah pada Madrasah Sanawiyah kelas 7. Di mana video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Istiratijiyah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Dr. Rida Darmawati SPDI MPD. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama. Latar belakang dari bahasa Arab. Bahasa Arab ini merupakan bahasa Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bagi umat muslim sendiri, sangat banyak manfaat dari mempelajari bahasa Arab. Tapi selain menjadi bahasa pedoman Al-Quran, bahasa Arab ini juga merupakan bahasa internasional, di mana sebagai bahasa internasional, bahasa ini bukan hanya dipelajari oleh umat muslim saja, melainkan juga dipelajari oleh berbagai umat di berbagai agama di negeri ini, terutama di daerah Timur Tengah, di mana tujuannya sebagai alat komunikasi internasional. Di Indonesia sendiri, bahasa Arab ini menjadi satu mata pelajaran di sekolah-sekolah Islam di berbagai jenjang pendidikan, dari madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah, dengan tujuan utama menguasai 4 keterampilan bahasa Arab, yaitu keterampilan istima' atau mendengar, keterampilan kalam atau berbicara, keterampilan qiraah atau membaca, dan keterampilan kitabah atau menulis. Pembelajaran bahasa Arab ini tentunya menggunakan strategi, metode, dan juga media yang bermacam-macam. Dan adapun tujuan dari penelitian ini dan tujuan dari penulisan hasil penelitian ini adalah untuk sama-sama mengetahui bagaimanakah pembelajaran maharoh qiraah atau keterampilan qiraah pada Madrasah Sanawiyah kelas 7 ini berlangsung, dan untuk menganalisis strategi apa yang digunakan oleh guru terhadap siswa dalam pembelajaran qiraah di Madrasah Sanawiyah pada kelas 7 ini. Kemudian kita masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran atau pengajaran dalam bahasa Arab diistilahkan dengan kata ta'lim, masdar dari kata alama, akar kata dari alima yang berarti mengetahui atau mengerti. Dan adapun ta'lim secara terminologi berarti kegiatan yang menunjukkan pengetahuan yang sedang diajarkan dalam kelas dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Dan dengan kata lain, pembelajaran bahasa Arab ini merupakan kegiatan ajar-mengajar yang dilakukan oleh guru kepada siswanya dengan menggunakan metode dan media yang strategis bagi siswanya, agar siswa dapat menguasai 4 keterampilan bahasa Arab, yaitu istima', kalam, qiraah, dan juga kitabah. Pembahasan yang kedua adalah maharoh qiraah, di mana secara etimologi kata maharoh ini berasal dari bahasa Arab, yaitu maharoh, yang berarti pandai atau mahir. Dan secara terminologi, kata maharoh ini artinya kemahiran atau keterampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa. Dan adapun kata al-qiraah berasal dari bahasa Arab juga, yang akar katanya qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Dapat disimpulkan bahwasanya maharoh qiraah ini merupakan
Kemahiran membaca atau keterampilan membaca yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dosen pengampu kami telah menentukan metode apa yang akan kami gunakan dalam penelitian dan dalam pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Di mana menurut Sutrisno Hadi, metode observasi ini diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, di mana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dan metode wawancara ini saya lakukan dengan cara mengamati langsung proses pembelajaran dan merekamnya. Kemudian metode yang kedua adalah wawancara, di mana wawancara ini merupakan sebuah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Dan metode wawancara ini saya lakukan dengan cara tanya-jawab langsung dengan informan-informan yang bersangkutan. Kemudian masuk ke identitas sekolah dan informan. Sekolah yang saya teliti ini bernama Madrasah Tsanawiyah Hidayatus Salam Nahdlatul Wathon atau disingkat dengan MTS Hidayatus Salam NW. Status sekolah ini adalah swasta. Sekolah ini beralamat di Jalan Biduri, RT 04, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Lalu Irawan Muda QHSS, dan informan pertama kita ada Bapak Ahmad Jayadi SPD, beliau selaku guru bahasa Arab pada kelas 7 dan juga kelas 8 di sekolah tersebut. Dan informan kedua kita ada Muhammad Firdaus, kedudukannya sebagai siswa kelas 7, dan informan ketiga kita ada Mahmudah, yaitu seorang siswi kelas 7 di madrasah tersebut. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan penelitian. Penelitian ini saya lakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama saya laksanakan pada hari Senin tanggal 27 September 2021. Saya laksanakan di sekolah, tempatnya di kantor. Di sini saya meminta perizinan kepada Bapak Kepala Sekolah agar kiranya saya diberi izin untuk melakukan penelitian di sekolah beliau. Dan pelaksanaan yang kedua saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021. Di sekolah, tempatnya ada di kantor dan juga ruang kelas 7. Di sini saya menyaksikan langsung proses pembelajaran dan saya melakukan wawancara terhadap guru pengajar seputar pembelajaran. Dan penelitian yang ketiga saya laksanakan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021. Tempatnya ada di lapangan sekolah dengan tujuan wawancara kepada siswa. Sebenarnya pada observasi atau pada hasil penelitian terdahulu, saya hanya melakukan 2 kali penelitian, yaitu penelitian yang pertama untuk meminta perizinan dan yang kedua untuk menyaksikan proses pembelajaran dan wawancara kepada guru pengajar. Jadi dengan kata lain, penelitian ketiga ini saya lakukan secara susulan. Kemudian kita masuk ke hasil dari observasi wawancara. Yang pertama kita mewawancarai guru pengajar, yaitu Bapak Ahmad Jayadi SPD. Dan berikut ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan yang pertama, materi dan buku apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 7 Madrasah Tsanawiyah? Beliau menjawab, walaupun MTS ini merupakan sekolah swasta, tapi di sini hampir semua mata pelajaran menggunakan buku pembelajaran dari Kemenak dengan kurikulum K13. Dan materi yang diajarkan saat ini ada di bab 3 dengan tema Adawatul Madrasiyah. Beliau mengatakan sebenarnya materi pembelajaran di kelas ini sudah lumayan jauh, tetapi banyak siswa yang terkendala ketika pembelajaran daring.
Karena itu, materi sedikit diulang agar siswa yang ketinggalan pembelajaran daring tidak ketinggalan materi saat pembelajaran luring. Kemudian, pertanyaan kedua, strategi seperti apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 7 saat pembelajaran maharah qiraah secara daring kemarin dan saat luring? Beliau menjawab, sebenarnya sekolah ini baru saja melaksanakan pembelajaran luring. Dan masalah strategi yang beliau gunakan, terutama dalam maharah qiraah ini pada kelas 7 di sekolah ini, beliau menggunakan media WhatsApp grup ketika pembelajaran daring, di mana beliau membuat forum diskusi melalui aplikasi WhatsApp. Kehadiran siswa bisa dilihat dari keaktifannya mengikuti pembelajaran atau diskusi di WhatsApp grup tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya beliau terbiasa mengajarkan qiraah pada siswa dengan metode tarjamah perkata terlebih dahulu pada teks yang akan dibaca, agar siswa dapat memahami maknanya terlebih dahulu, baru mempraktikkan cara pelafalan maharah qiraah itu dengan benar. Dan adapun tahapan pembelajarannya adalah beliau menanyakan keadaan siswa, kemudian beliau mengajak siswa sama-sama berdoa, kemudian beliau selalu memberikan himbauan agar siswa senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Kemudian beliau menanyakan pembelajaran yang telah lalu. Kemudian beliau meminta siswa membuka buku di halaman yang akan dipelajari. Kemudian, beliau memberikan VN atau video penjelasan mengenai materi maharah qiraah yang akan dipelajari melalui YouTube atau WhatsApp grup semenarik mungkin. Dan terkadang beliau bisa menggunakan video call grup. Setelah itu, beliau meminta siswa menulis apa yang beliau terjemahkan. Dan beliau mempraktikkan cara pelafalan teks dengan benar. Evaluasinya, siswa diminta membaca materi qiraah dengan batas waktu yang ditentukan, dikirimkan berbentuk rekaman suara, dan beliau menutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Dan beliau juga mengatakan apabila ada siswa yang terkendala dalam mengikuti pembelajaran, maka beliau akan memberikan penugasan secara luring ke rumahnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana strategi? Pertanyaan yang ketiga, masalah apa yang sering Bapak alami dalam pembelajaran maharah qiraah ini, Pak? Beliau menjawab, menurut beliau mengajarkan siswa kelas 7 ini terkait maharah qiraah lebih sulit daripada mengajarkan siswa kelas 8 dan juga kelas 9 karena mereka siswa baru dan kebanyakan dari mereka itu berasal dari sekolah umum seperti SD. Karena beliau mengatakan, kita juga tahu kalau di tempat kita ini, di Desa Sungai Danau ini sangat banyak sekali sekolah dasar. Maka karena itu, banyak sekali siswa madrasah sanawiyah kelas 7 yang berasal dari sekolah SD atau sekolah dasar yang belum mengenal pembelajaran bahasa Arab sebelumnya. Bahkan parahnya, banyak siswa yang belum mengenal pasti huruf hijaiyah dan pelafalannya. Itulah masalah yang selalu beliau hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab pada kelas 7, terutama maharah qiraah. Kemudian pertanyaan berikutnya, jadi bagaimana Bapak menanggulangi permasalahan yang sudah menjadi kebiasaan tersebut? Beliau menjawab, cara beliau menghadapinya dengan mempraktikkan pelafalan teks qiraah dengan tidak menekan siswa. Bukan hanya beliau, tetapi sekolah ini, sekolah Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam Nahdlatul Wathon ini juga sangat membantu siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dan Al-Quran, di mana sekolah ini mengadakan pembelajaran tahsin wajib bagi siswa yang tidak bisa mengaji dan membaca bahasa Arab dalam 1 minggu sebanyak 3 kali, yang diadakan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan pertanyaan terakhir yang saya ajukan, apakah strategi yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini mampu membuat siswa dapat membaca teks bahasa Arab dengan baik? Beliau menjawab, sejauh ini beliau rasa strategi yang beliau gunakan berhasil dan berpengaruh baik pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam NW ini.
ditambah dengan dorongan yang sangat baik dari sekolah agar siswa dapat melafalkan bahasa Arab dengan baik. Dan sebenarnya sekolah ini merupakan dua yayasan, yaitu Yayasan Madrasah Sanawiyah dan Yayasan Pondok Pesantren. Karena itu, di sini tersedia asrama-asrama untuk siswanya yang mau tinggal di sini. Dan pembelajaran di Madrasah Sanawiyah ini lebih menekankan ke agama dan etika. Dan berikutnya adalah hasil observasi wawancara kepada siswa. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada dua informan kita. Yang pertama, menurut kamu bagaimana pembelajaran bahasa Arab dengan bapak gurunya? Informan kedua kita menjawab, menurut saya bapaknya jelas menjelaskan, tapi bapaknya lumayan pemarah. Apalagi kalau ada yang nggak ngumpul tugas, bisa dimarahin habis-habisan. Dan menurut informan ketiga, di sini dia sangat menyukai pembelajaran bahasa Arab. Tapi dia mengatakan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab yang diajarkan oleh bapaknya kadang rame dan kadang tidak rame. Maksudnya kadang memotivasi dan juga kadang tidak memotivasi. Dan dia juga mengatakan bahwasanya sepertinya lebih baik kalau pembelajaran bahasa Arab itu diajarkan oleh guru perempuan. Kemudian pertanyaan kedua, sesuka apa kalian dengan pembelajaran bahasa Arab? Informan kedua kita menjawab, dia kurang suka dengan pembelajaran bahasa Arab karena dia mengatakan bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu benar-benar susah. Sedangkan informan kedua kita menjawab, dia sangat suka pembelajaran bahasa Arab. Dia menyukai pembelajaran ini dari dia masih bersekolah di madrasah ibtidaiyah. Tapi dia mengatakan bahwasanya guru di madrasah ibtidaiyahnya lebih ramai atau lebih memotivasi daripada guru di madrasah sanawiyahnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir saya ajukan adalah, apakah kamu ikut tahsin di sekolah ini? Informan kedua kita menjawab, iya, dia ikut tahsin. Dan informan ketiga kita menjawab, iya, dia ikut tahsin, tapi dia ikut tahsin yang Al-Quran. Dan kemudian pembahasan tentang analisis pembelajaran. Pembelajaran maharah qiraah di Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam ini terbagi menjadi 3 tahapan seperti biasanya, yaitu tahap pembukaan, tahap inti pembelajaran dan diskusi, dan tahap penutup. Yang pertama, tahap pembukaan. Tahap pembukaan pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam, terutama di kelas 7 yang diadakan oleh Bapak Ahmad Jayadi ini. Beliau membuka dengan salam, kemudian beliau menyapa siswa, kemudian beliau melakukan absensi kelas. Setelah itu beliau mutolaah pembelajaran yang telah lalu, terutama pembelajaran mufrodat yang telah lalu. Menurut saya dalam pembukaan ini sudah sangat baik dan juga teratur, tapi lebih baik lagi kalau guru senantiasa mengajak siswa mengawali pembelajaran dengan selalu berdoa dan mengucap basmalah. Dan juga guru memberikan motivasi dan semangat pada siswa sebelum memulai pembelajaran agar siswa merasa pembelajarannya bersemangat. Kemudian tahap kedua, tahap pembelajaran dan juga diskusi. Tahap ini, beliau menggunakan metode terjemah perkata terlebih dahulu dan kemudian mempraktikkan cara pelafalan teks qiraah pada siswa. Dan siswa diminta mendabit arti dan juga menyimak dari praktik yang beliau lakukan. Terkadang juga beliau menggunakan media buku cerita bahasa Arab. Setelah selesai, beliau meminta siswa melakukan praktik membaca per paragraf pada siswa secara bergantian.
Menurut saya, metode dan strategi yang digunakan di sini menurut saya sudah cukup bagus. Sarannya, guru bisa menggunakan media-media lain dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Misalkan media video pendek atau menggunakan audio pelafalan dari orang Arab asli, agar bisa diulang-ulang dan intonasinya lebih sesuai. Dan yang ketiga, tahap penutup, tahap akhir, di mana beliau menutup pembelajaran dengan sama-sama mengajak siswa mengucapkan hamdalah dan terkadang memberikan penugasan. Menurut saya kegiatan ini sudah cukup bagus dan juga benar, tapi alangkah lebih baik guru memberikan ringkasan dari pembelajaran dan memberikan semangat serta nasihat kepada siswa agar kiranya tidak melupakan pembelajaran, selalu semangat dan terus belajar. Kemudian kita membahas atau masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, strategi yang digunakan dalam pembelajaran maharoh qiraah pada siswa kelas 7 di Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam Nahdlatul Wathon ini sama antara daring dan juga luring, yaitu dimulai dengan terjemah kata per kata teks yang akan mereka baca, kemudian mempraktikkan cara membaca yang benar dan siswa menyimak. Setelah itu siswa diminta untuk membaca secara bergantian. Bedanya hanya terletak pada media-media yang digunakan dan dalam praktik membacanya. Dan bagusnya di sekolah ini mengadakan pembelajaran tahsin wajib bagi siswa yang tidak bisa mengaji dan membaca bahasa Arab. Seperti yang saya lihat di lapangan kemarin, strategi seperti ini cukup ampuh untuk mengatasi permasalahan pada siswa kelas 7 di sekolah ini. Namun, saya juga menambahkan sedikit saran-saran yang telah saya sampaikan tadi. Mungkin sampai sini pemaparan dari hasil observasi wawancara yang saya lakukan di Madrasah Sanawiyah Hidayatus Salam NW Nahdlatul Wathon. Salah hilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.